Ini yang akan menimbulkan sikap mentuhankan orang yang paling dicintai dan orang yang paling disayangi, yang membuat manusia melupakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini mengingatkan lahirnya hari bersejarah spiritual plus mentalitas Nabi yang biasanya diperingati setahun sekali adalah Selamat Hari Raya Kurban dan merayakan hari besar umat Islam yang disebut sebagai Idul Adha. Hari Raya Idul Adha dilatar belakangi oleh peristiwa bersejarah, yakni penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Saya mencoba memaknai ulang Idul Adha dalam kehidupan sehari-hari dan mengkontekstualisasikannya dengan kehidupan hari ini, sehingga Idul Adha yang biasanya diperingati dengan adanya penyembelihan hewan kurban dapat dimaknai ulang dengan penyembelihan fisik dan penyembelihan non-fisik. Penyembelihan fisik dimaknai dengan penyembelihan hewan kurban, sedangkan penyembelihan non-fisik dapat dimaknai dengan penyembelihan sifat-sifat buruk manusia atau sifat alamiah manusia. Saya di sini mencoba memaknai Idul Adha dalam konteks hablum minallah dan hablum minannas, dan bagaimana relevansinya dengan konteks hari ini. Dalam konteks hablum minallah atau hubungan Allah dengan makhluknya, dalam hal ini adalah Nabi Ibrahim, merupakan hubungan yang bersifat vertikal pada level spiritual, berupa perintah langsung dari Allah untuk mengorbankan Ismail. Perintah Allah tersebut untuk menguji ketakwaan Nabi Ibrahim yang sangat mencintai Ismail. Apakah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim berupa dikaruniai seorang anak laki-laki yakni Ismail akan menggoyahkan keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah, atau justru Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut dengan sabar atas dasar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah merupakan hubungan hablum minallah, yang mana Nabi Ibrahim telah melaksanakan perintah Allah dengan sabar dan ikhlas, mengorbankan anak satu-satunya yang paling dicintainya. Dalam konteks hablum minannas sebagai hubungan sosial bersifat horizontal yang mengarah kepada peka sosial, peka terhadap lingkungan sekitarnya, dan memperbaiki hubungan sesama manusia bersifat humanis, yang berarti peduli sesamanya. Secara teologi,
Allah menguji Nabi Ibrahim dengan bentuk perintah menyembelih Nabi Ismail sebagai upaya menguji ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Apakah Nabi Ibrahim benar-benar taat kepada perintah Allah atau tidak? Allah menguji hambanya, yakni Nabi Ibrahim, untuk melihat kualitas keimanan dan ketakwaannya. Nabi Ibrahim berada dalam posisi yang sangat berat. Satu sisi, Nabi Ibrahim sangat menyayangi anaknya Ismail, namun di sisi yang lain Allah memerintahkannya untuk menyembelih anak yang sangat dicintainya. Disitulah Nabi Ibrahim benar-benar diuji secara mental dan spiritual. Namun karena rasa cintanya kepada Allah yang sangat kuat, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang sangat berat dengan bersabar. Pada akhirnya Allah melihat pembuktian Nabi Ibrahim dengan mengganti Ismail yang bersiap hendak disembelih dengan domba dari surga. Di sini saya akan memaknai Idul Adha. Bagaimana memaknai Idul Adha dalam konteks hari ini? Idul Aid atau Aidul berarti kembali ke fitrah, kembali ke asal manusia dalam keadaan suci. Sedangkan Adha adalah menyembelih. Menyembelih di sini dapat dimaknai sebagai menyembelih sifat buruk atau sifat alamiah manusia yang sering muncul dalam diri manusia. Jadi saya memaknai Idul Adha dalam konteks non-fisik dalam kehidupan sehari-hari sebagai kembalinya manusia ke asal yang suci dengan cara menyembelih sifat-sifat buruk manusia. Seperti egosentris atau mementingkan dirinya sendiri, sombong, rakus, takabur, dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Pada hakikatnya, manusia sangat menyukai sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya sendiri. Misalnya, harta kekayaan yang banyak. Dalam urusan harta atau urusan kekayaan juga dilarang terlalu berlebihan mengurus kekayaan atau mengurus harta. Menempatkan harta dan menempatkan kekayaan di atas segalanya. Seperti asumsi bahwa tanpa harta, tanpa kekayaan tidak bisa sukses, tidak bisa bahagia atau tidak bisa hidup menjadi lebih baik daripada orang lain. Takut hidup susah akan membuat lupa kepada Tuhannya, bahkan lalai atas perintahnya. Terlalu sibuk dengan urusan harta dan terlalu sibuk dengan urusan kekayaan. Bahkan meremehkan perintah Allah yang seharusnya lebih didahulukan. Kekayaan dan harta yang kita miliki harus disandarkan kepada Tuhan. Artinya, kekayaan dan harta sejatinya adalah milik Allah semata. Harta ini sering membuat manusia melupakan Allah dan lupa bahwa setiap harta yang kita dapatkan terdapat hak orang lain.
Sifat buruk inilah yang dapat merusak hubungan hablum minallah dan hablum minannas, sehingga apabila saya kontekstualisasikan dengan makna Idul Adha non fisik, sifat buruk manusia inilah yang harus disembelih supaya manusia tidak melupakan Allah dan melupakan hak manusia lainnya. Terlalu mencintai harta, terlalu mencintai kekayaan, sama halnya sudah mentuhankan harta atau mentuhankan kekayaan. Maka segala sesuatu yang menyebabkan menjauh dari Tuhan, maka harus dicegah dengan cara menyembelih sifat tersebut. Cara membelih sifat mencintai harta atau cara menyembelih sifat mencintai kekayaan yang berlebihan adalah menyalurkan sebagian hartanya kepada fakir miskin atau salurkan kepada orang yang membutuhkannya. Salurkan harta, salurkan kekayaan supaya tidak mentuhankan harta, tidak mentuhankan kekayaan sekaligus. Dengan menyembelih sifat bakhilnya, maka manusia akan terhindar dari sifat buruk seperti rakus, sehingga hablum minannas dalam bersosial dapat terwujud. Mengapa demikian? Sifat buruk manusia yang lebih mencintai materi duniawi akan menyeret manusia menuju sifat mementingkan dirinya sendiri atau egois. Sifat egoislah membuat manusia hilang kendali karena ada sesuatu yang membuatnya terbuai dan terlena sehingga berpotensi lupa kepada Tuhannya. Oleh karena itu, Allah memberikan teguran kepada manusia melalui ayat Al-Quran yang memberikan peringatan supaya tidak berlebihan terhadap sesuatu yang dimilikinya, apalagi sampai mengagungkannya. Kita dianjurkan untuk mencintai keluarga, namun jangan sampai memberhalakan keluarga. Artinya, mencintai keluarga melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini, cinta yang berlebihan kepada istri atau cinta yang berlebihan kepada anak-anaknya sehingga membuat lupa atas kewajibannya kepada Allah. Sifat buruk manusia berupa mencintai sesuatu yang berlebihan dan menyebabkan lupa kepada Allah harus disembelih atau harus dihilangkan. Sifat ini yang akan menimbulkan sikap mentuhankan orang yang paling dicintai dan orang yang paling disayangi, yang membuat manusia melupakan Allah. Sifat mengagungkan dan membanggakan istri atau membanggakan anak secara berlebihan dianalogikan seperti mentuhankan mereka, sehingga jika sikap ini dipupuk terus-menerus akan sangat rawan melebihi cinta kepada Allah. Bahkan yang paling berbahaya adalah melupakan Allah. Begitu pula
istri yang taat berlebihan kepada suami sehingga taatnya melebihi ketaatannya kepada Allah akan membuatnya mentuhankan suaminya. Sifat mencintai sesuatu selain Allah dengan berlebihan inilah yang harus disembelih atau dihilangkan karena dapat menimbulkan kesyirikan. Segala sesuatu yang mengantarkan syirik khafi maka harus disembelih supaya tidak syirik kepada selain Allah. Cintailah sesuatu dengan sekedarnya saja. Jangan sampai cintamu pada selain Allah melebihi rasa cintamu kepada Allah. Dalam konteks politik seperti jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai jabatan dan mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi seakan-akan merasa dirinya tinggi dan besar, bahkan menganggap remeh orang lain, ditambah orang yang gila jabatan, mengejar jabatan dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan jabatan. Ambisi yang berlebihan dapat melahirkan kesombongan. Sifat buruk yang ada di dalam diri manusia seperti sombong, ambisi yang berlebihan, mencintai jabatan, maka sifat buruk tersebut harus disembelih atau harus dihilangkan untuk mencegah supaya jabatan tidak dipertuhankan oleh manusia yang menyebabkan manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan yang diinginkannya. Hal yang berbahaya adalah ketika seseorang sudah dipertuhankan oleh jabatan, mengakibatkan banyak orang yang lupa kepada Tuhannya dan kewajiban terhadap sosialnya atau melupakan kewajiban moral, spiritual, dan sosial masyarakatnya, merasa dirinya lebih berkuasa di atas yang lain karena bersandar pada jabatan atau bersandar pada kedudukan yang dicapai dan yang dimilikinya. Maka sifat buruk yang berupa ambisi yang berlebihan, sombong, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan harus disembelih atau harus dihilangkan supaya tidak menjadi orang yang selalu tawadhu, peka terhadap sosialnya, kembali kepada Tuhannya dengan menyadari bahwa jabatan atau kedudukan adalah sebuah amanah dari Tuhan yang harus diperhatikan. Jabatan bukan kebanggaan, tetapi jabatan adalah amanah, sehingga mampu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Dengan demikian, Idul Adha dalam konteks hari ini dapat dimaknai sebagai penyembelihan fisik atau mengorbankan salah satu harta yang paling berharga seperti domba untuk disembelih dan dibagikan pada masyarakat yang membutuhkan. Dan penyembelihan non-fisik dalam hal ini adalah menyembelih atau menghilangkan sifat buruk manusia seperti sifat egosentris, berlebihan mencintai sesuatu selain Allah,
sombong, rakus, takabur, dan sifat-sifat buruk yang lainnya yang melekat dalam diri manusia, dan sifat yang dapat menjauhkan diri dari Tuhan atau melupakan Tuhan, bahkan mentuhankan sesuatu yang dimilikinya dan sesuatu yang dicapainya, yang menimbulkan ego syaitaniyah dalam dirimu. Maka sembelihlah sifat-sifat buruk itu, supaya tidak ada Tuhan di dalam dirimu selain Allah. Buanglah Tuhan yang dibuat olehmu dengan disembelih. Kembalilah ke Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.